Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Prasetyo. Oke, video ini saya dibuat untuk menyelesaikan tugas Linux Sistem Administrator Linux pertemuan 3 Universitas Bina Sarana Informatika. Jadi ini saya memakai Ubuntu Server versi 15.04. Hal yang pertama yang dilakukan ada step-stepnya. Pertama, kita koneksikan Ubuntu Server ke internet seperti dahulu. Caranya sudah seperti dikasih tahu sama Pak Andri. Jadi kita harus meng-share koneksi WiFi kita atau adaptor kita ke VirtualBox Only Network. Lalu klik OK. Lalu di VirtualBox-nya pastikan IP-nya itu 137.1. Atau kalau misalkan nggak ada bisa ditulis manual. Oke, untuk cara koneksi ke Google kita harus memasukkan IP address terlebih dahulu. Ini kita masuk ke root administrator sudo basement i, passwordnya kita masukkan. Untuk komennya nano/etc/network/interface. Oke. Nah, di sini pastikan di networknya dan di gateway-nya sama persis dan sudah benar, sama seperti yang Pak Andri kasih tahu. Oke, langsung kita masuk ke DNS-nya nano/etc/resolve.conf. Oke, di sini pastikan name servernya 192.168.137.1 yang sama persis seperti VirtualBox yang tadi yang sudah di-share. Jika sudah sama, langsung saja ping google.com. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka tandanya server kita sudah terkoneksi ke internet. Done. Nah, sekarang untuk step kedua, update sistem Linux. Jadi karena pas pertemuan pertama kita kan error ya. Karena repository Ubuntu Linux-nya di web server Ubuntu-nya tidak diupdate. Nah, sekarang kita pakai repository dari webnya kambing.ui karena di sono sudah masih disediakan repository Ubuntu server versi 15.04 dengan dep http kambingui.ac.id/ubuntu. Oke. Jika sudah, langsung saja apt strip get update untuk melakukan update sistem Linux. Nah, kita tunggu saja sampai selesai. Nah, di sini sudah sedang berjalan. Jadi mohon maaf, sebenarnya ini adalah dubbing yang berbeda. Jadi saat saya nge-record ini tugas tidak sambil nge-record. Jadi ini record secara terpisah karena pas kemarin saya record suaranya tidak lagi kondusif. Jadi mohon maaf kalau misalkan suaranya tidak pas ya. Ya, ini sedang nunggu saja. Oh iya, ini saya memakai hotspot AP ya. Jadi koneksinya lumayan ya bisa dibilang lemot. Itu bisa lihat di pojok kanan bawah, speednya antara 108 KB per second. Oke, lagi dalam proses update. Jadi materi ini sudah disediakan oleh Pak Andri ya waktu pas di video itu. Jadi tinggal mempraktekannya saja. Materinya tinggal kita download. Bentar, saya cek dulu ya. SI Linux pertemuan 3. Nah, ini dia. Linux Administrator. Nah, di sini repository linknya. Jadi tinggal di copy saja ke nano/etc/appsource.list ya. kambing.ui. Yap, masih menunggu.
Oh iya, buat teman-teman yang masih berada di rumah, saya himbau jaga kesehatannya ya. Karena kita tahu sendiri ya, virus pandemi corona masih sudah menyebar cukup banyak di Indonesia. Jadi ya, stay at home, work at home. Ini sudah selesai nih. Tulisannya reading package list done. Nah, itu tandanya kita update-nya sudah selesai. Oke. Sekarang kita ke selanjutnya, manajemen berkas. Jadi di sini kita nggak kayak Windows ya. Kalau Windows kan kalau buat folder tinggal klik kanan new folder. Nah, sini kan beda. Ini di Linux. Nah, di Linux kita makanya komen. Nah, untuk membuat folder ada beberapa komen. Yang pertama itu, oke, kita buat folder dulu. Pertama itu komennya mkdir, lalu nama foldernya apa? Sini kayak saya kasih nama berkas. Oke, kita lihat dengan mode list dan folder bekas sudah ada. Oke, sudah selesai. Lalu kita akan membuat subfolder. Nah, untuk membuat subfolder berarti kita harus masuk ke dalam berkas dengan klik cd berkas atau change directory berkas. Lalu tinggal kita ketikkan saja seperti ini, mkdir make directory berkas 1, berkas 2, dan berkas 3. Oke, langsung enter. Lalu kita mencet list untuk melihat jika sudah terbuat. Oke, langsung kelihatan kan warna biru tadi. Berkas 1, berkas 2, berkas 3. Oke, sudah done. Sekarang kita ngebuat file. Nah, untuk membuat file itu caranya sedikit lebih beda. Karena kalau file itu kita tinggal ketik saja nano, lalu nama file yang kita buat apa. Sini kan saya kasih contoh itu file Bima misalkan. Oke, langsung saja klik enter. Nah, langsung muncul tampilannya seperti kayak notepad. Nah, saya ketikkan saja bebas ya, halo nama saya Bima. Oke, bebas ya mau ketik apa aja di sini. Oke, saya ketik apa ya, ini aja, Universitas Bina Sarana Informatika ya, tempat saya kuliah. Langsung ketik Ctrl O untuk nge-save, enter. Ctrl O, enter, dan Ctrl X untuk exit, clear. Oke, tinggal mencet ls untuk melihat. Sekarang sudah terbuat filenya. Untuk berwarna putih itu file dan berwarna biru itu adalah folder. Nah, sekarang bagaimana cara mengcopy file apa? Maaf teman-teman. Untuk mengcopy file, saya akan mengcopy file Bima ke dalam berkas 1. Ketik aja cp file Bima, langsung direktori tujuannya berkas. Nah, itu langsung copy. Sudah tercopy, langsung saja mencet ls. Nah, kita langsung masuk ke direktori berkas. Yang direktori berkas ls. Nah, di situ sudah tercopy file Bima di dalam file berkasnya. Oke, copy file done. Sekarang kita lanjut ke cutting file atau move biasanya. Oke, sekarang kita akan mengcut file. Pertama kita move file Bima. Saya akan pindahkan ke berkas 1. Nah, langsung saja kita masuk ke direktori berkas 1 dengan menggunakan cd berkas 1. Oke, sudah masuk, langsung aja kita ketik ls. Nah, situ ada file saya, file Bima yang sudah tercut dari berkas awal tadi. Dan sekarang untuk menghapus file. Nah, untuk menghapus file, misalkan saya ingin menghapus saya mau menghapus itu saja, menghapus file yang sudah saya buat tadi. Jadi ketik saja rm file Bima. RM itu untuk remove. Langsung enter. Nah, jika kita ls sudah tidak ada lagi, berarti itu hapus file sudah terhapus. Oke, langsung ke step terakhir untuk menghapus folder. Caranya seperti mana? Langsung saja. Kalau menghapus folder cara sedikit berbeda, karena folder itu misalkan di dalam folder ada sub direktorinya, jadi kita nggak sembarangan ngapus. Untuk komennya rm strip ri berkas. Nah, saya ingin menghapus folder berkas. Nah, di sini ada pemberitahuan kalau ingin menghapus
sub berkas 1, berkas 2, berkas 3 ini saya hapus semua. Tinggal klik yes saja. Oke, sekarang sudah hilang berkasnya. Oke, sekarang sudah selesai untuk tab manajemen berkas. Clear. Sekarang kita akan masuk ke manajemen user. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat user bernama Reno ya. Jadi saya masuk ke root dulu, root user. Nah, langsung saja dengan login Reno. Langsung enter. Nah, sini passwordnya saya Royhan123. Ntar, biar lebih pasti mungkin bisa pakai on screen kali ya. Nah, tapi kelihatan nggak ya misalkan saya ngetik gitu? Nggak usah deh, nggak apa-apa ya. Ya pokoknya saya pakai passwordnya Royhan123. Nah, password awalnya Royhan123. Nah, sekarang saya akan mengganti passwordnya, akan saya rubah. Gimana caranya? Caranya sih gampang. Pertama kita login dulu ke Reno. Oke, langsung clear. Nah, untuk komen ya, kita klik saja password. Nah, sekiranya saya akan membuat new passwordnya itu create. Oke, saya akan membuat passwordnya itu keriting321. Nah, ini new password. Nah, untuk komen untuk mengganti passwordnya, ketik saja password spasi usernya siapa, usernya Reno, password Reno. Nah, sini kita tinggal masukkan password yang sebelumnya, lalu masukkan password yang baru. Oke, keriting321. Lalu kita retap password yang barunya. Nah, jika ada tulisan password update successfully, maka password usernya sudah terganti secara sukses. Ya. Done, manajemen user done. Sekarang kita ke step yang terakhir, yaitu memberikan hak akses kepada user. Jadi di Ubuntu ini nggak semua user bisa ngelakuin kayak tadi root, bisa misalkan mematikan server. Nah, itu nggak sembarang user nggak bisa. Jadi kita untuk bisa memberikan akses bisa masuk ke filenya. Pertama kita masuk ke rootnya dulu, lalu ke vsudo. Nah, di sini saya sudah memasukkan alias. Bagi yang sudah menonton videonya Pak Andri mungkin udah paham maksudnya apa. Jadi alias itu kayak umpaman atau komen yang akan dilaksanakan. Nah, sini usernya saya tambahkan Reno al multi power. Jadi dia bisa apapun dia bisa dilakukan di aliasnya multi power. Nah, sini saya ketik biar paham. User Reno bisa mematikan server lah intinya. Oke, langsung saja klik Ctrl O, Ctrl X, enter, clear. Nah, sekarang kita coba komen ya. Untuk sekarang kita masuk dulu ke username Reno. Karena passwordnya tadi keriting321, clear. Nah, sekarang kita coba masukkan komen untuk mematikan Ubuntunya. Bentar, saya rada-rada lupa ini. Di slide-nya Pak Andri ada nih. Sudo /sbin/shutdown strip r. Oke. Bentar. Kalau pakai yang ini bisa kayak. Ini kayaknya langsung aja ikutin ya. Sudo sbin/shutdown strip r. Now. Oke. Langsung ikutin saja ya. Sudo /sbin/shutdown strip P yang besar. Nah, sekarang gaskan saja passwordnya yang sudah diganti. Nah, sekarang sudah bisa. Jadi tadi user Reno sekarang sudah bisa mematikan server. Jadi manajemen usernya sudah bisa atau selesai dan berhasil. Ya, sekian video untuk tugas saya. Mudah-mudahan ya nilainya bagus. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.